Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali belajar untuk menuntut ilmu. Nah, untuk hari ini Senin 23 Agustus 2021 kita akan bersama-sama untuk belajar materi matematika. Kemarin kita sudah ulangan harian ya bab 1 untuk mapel matematika. Sekarang kita akan menginjak pada bab 2. Untuk buku paketnya bisa dibuka pada halaman 23 ya. Di situ ada materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari ya untuk bab 2 ini? Yang pertama adalah tentang perkalian. Perkalian ini nanti mencakup ada beberapa bilangan ya, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal dan juga ada persen. Sama seperti pada penjumlahan dan juga pengurangan pada pecahan kemarin. Nah, di pembagian juga sama, nanti terlibat 4 bilangan tersebut. Nah, untuk hari ini tujuan ketika nanti anak-anak belajar yang diharapkan Ustadz adalah siswa dapat memahami operasi perkalian pada pecahan bentuk biasa dan campuran. Jadi 2 ini yang nanti kita pelajari terlebih dahulu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan biasa. Nah, perkalian pecahan biasa ini dibagi menjadi 2 yang anak-anak lihat di buku paketnya ya, di halaman 26. Nah, di situ yang pertama adalah perkalian bilangan caca dengan pecahan biasa. Nah, masih ingat kalian tentang perkalian bilangan caca? Nah, perkalian bilangan caca itu dapat diselesaikan dengan penjumlahan berulang. Misalkan sebagai berikut. Nah, 6 kali 7. Nah, sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 berulang sampai 6 kali. Ya. Jangan sampai terbalik 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai 7 kali. Meskipun itu sama hasilnya, namun dalam konsep dalam matematika itu tidak dibenarkan. Pengali inilah yang nantinya dijumlah secara berulang. Ya, 6 kali 7 berarti ya 7 yang dijumlahkan secara berulang sebanyak 6 kali. Ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini biasanya anak-anak juga masih belum paham tentang perkalian dengan penjumlahan berulang itu ya. Oleh sebab itu di kelas 5 ini yang Ustadz tekankan adalah konsep pemahaman. Nah, bagaimana dengan perkalian antara bilangan caca dan pecahan biasa? Nah, kalau ini kan bilangan caca dengan bilangan caca ya, nggak ada pecahannya. Terus bagaimana dengan pecahan biasa? Untuk mengetahuinya perhatikan contoh berikut. Nah, Ustadz akan berikan contoh 8 kali 1/2 atau setengah. Kalau di buku anak-anak ada 6 kali setengah ya, atau 1/2 itu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yaitu pertama, lihat dari apa yang sudah dipelajari pada bilangan caca sebelumnya ya, yaitu penjumlahan berulang. Yang menjadi pengali adalah setengah 1/2 ini, sehingga 1/2 ini kita jumlahkan sebanyak 8 kali ya, berulang sebanyak 8 kali. Setengah ditambah setengah ditambah setengah sampai pada 8 kali berulang. Nah, seperti ini. Kita akan jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, sebanyak 8 kalinya, sehingga 8. Untuk penyebut ketika dijumlahkan itu tetap 2, tidak perlu penyebutnya ikut dijumlahkan. Ini pernah kita pelajari pada konsep penjumlahan bilangan pecahan ya. Hingga 8/2. 8/2 ini kita bagi yaitu 4. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, itu untuk menyelesaikan perkalian pecahan biasa dengan bilangan caca tadi. Atau bisa dengan menggunakan teori perkalian langsung, yaitu bagaimana pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Nah, karena pecahan, karena bilangan caca ini tidak ada penyebut, aslinya penyebutnya ini adalah 1, 8/1, sehingga per 1 itu tidak perlu ditulis. Ya, kalau melihat sejarah dari bilangan ya pada Mesir kuno,
per 1 ini tidak perlu ditulis, sehingga 8 dikalikan 1, sedangkan 1 dikalikan 2. Nah, 8 kali 1 8, per 2 kali 1 sebenarnya adalah 2 ya, karena satunya enggak ditulis maka tetap kita 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, sama ya. Bisa menggunakan penjumlahan berulang, bisa juga menggunakan perkalian antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, itu untuk bilangan caca dengan pecahan biasa. Yang kedua yaitu tentang perkalian dua pecahan biasa. Nah, misalkan 1/5 dikali 1/3. Perhatikan dengan ilustrasi gambar berikut. Ini mengacu pada halaman 27 ya, tentang gambar untuk persegi panjang ya, kertas putih itu dilipat menjadi 3 bagian. Itu di halaman 27. Nanti Ustadz akan jelaskan dengan penggambaran berbeda ya, soal yang berbeda, agar untuk menambah wawasan pada perkalian dua pecahan biasa ini. Pertama, gambar awal. Gambar awal ini adalah gambar utuh, secara utuh, yaitu kertas misalkan ya, berbentuk persegi panjang seperti gambar di sini. Nah, terus selanjutnya kita bagi menjadi 3 ya, karena kita akan melihat pengalinya yaitu 1/3. Oleh sebab itu gambar awal ini yang satu utuh akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1/3, 1/3, 1/3. Ya, ini kan 1 dan bagian 3 yaitu 1/3. Nah, pada bagian 1/3 ini kita akan pecah lagi menjadi 5 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sehingga ada 5 bagian. Kita 1/5 bagian ini. Nah, gambar akhirnya nanti adalah 1/5. Dan kita tarik sebuah garis arsiran. Terus kita hitung sebanyak berapa bagian semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata hasilnya adalah 1/15. Nah, setiap satu peta ini pernya adalah 15. Sehingga 1/5 dikalikan 1/3 itu hasilnya adalah 1/15. Atau dengan cara pengali langsung, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. 1 dikali 1/5 dikali 3, yaitu 1/15. Sama saja ya. Untuk lebih mendalami tentang proses pada ilustrasi gambar. Nah, seperti itu. Perkalian pecahan biasa. Mari anak-anak berlatih halaman 28 pada bagian 3. Nah, ini nanti Ustadz jelaskan agar anak-anak bisa menyelesaikan pada proses ilustrasi gambar di halaman 28 ya. Tulislah perkalian berdasarkan daerah yang diarsir sebagai berikut. Poin B. Nah, kalau poin A kan sudah ya di situ. Poin B Ustadz akan jelaskan. Nah, ini ada beberapa yang nanti di warna abu-abu ya, ada bagian abu-abu dan juga ada arsiran. Yang pertama kali anak-anak harus lihat, perhatikan adalah pada posisi horizontal dan juga vertikal. Horizontal itu mendatar ya, bagian-bagian yang abu-abu mendatar dilihat ternyata di sini. Nah, begitu juga yang vertikal. Pertama yang horizontal ya, ada berapa bagian pada kotak, 1, 2, 3, 4 ya, kita tulis 4. Yang vertikal ke atas ya, kita lihat dan kita hitung 1, 2, 3, ternyata 3 bagian. Oleh sebab itu untuk perkaliannya ya, kita hitung untuk abu-abu, warna yang abu-abu ini, yang putih tidak usah ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang arsiran ini juga ikut hitung ya. Karena apa? Karena arsiran ini nanti menunjukkan hasilnya, tapi ini tetap dihitung pada proses perkalian untuk warna abu-abunya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per berapa? Nah, pernya adalah sejumlah bagian. Karena ini 3 sama 4 ya 12 kalau dikalikan ya. Sehingga 4/12 dikali. Setelah kita melihat horizontalnya, kita lihat vertikal yang arah ke atas bawah, dan di sini ada
3 baris dan 2 kolom ini, sehingga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 6 per 12. Nah, setelah itu kita kalikan 4 dikali 6, 24. 12 kali 12, 144. Ya, sehingga 24 per 144. Sama dengan berapa? Nah, dilihat ini, yang diarsir 2. Sehingga 2 per berapa? Per seluruh bagian tadi, yaitu 12. Ya, 4 kali 3 tadi, yaitu 12. Nah, 2 per 12. Nah, itu nanti bisa di catat di buku paket ya, halaman 28, atau diisi itu bagian B. Untuk bagian C sama. Nah, pertama kita lihat yang baris horizontal, terus yang ini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 bagian. Untuk vertikal juga seperti itu, dihitung 1, 2, 3. Ternyata ada 3 bagian. Ketika dikalikan 5 kali 3, 15. Jadi seluruh bagian ini nanti akan menjadi 15 bagian ya. Nah, untuk perkaliannya dilihat yang bagian horizontal dulu. Ini ada 2 baris dan 5 kolom ya, sehingga 10. 2 sama 5. 10 per 15. 15 dari apa? Dari seluruh bagian tadi. Dikalikan. Kita lihat yang vertikal ke atas ke bawah. Di sini ada 3 kolom dan 3 baris, berarti 3 kali 3, yaitu 9 per 15. Nah, 10 kali 9, 90. 15 kali 15, 125. Ya, 90 per 125. Sama dengan berapa? Dilihat ini, yang diarsir berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6. 6 bagian yang diarsir. 6 per jumlah seluruh bagian tadi, yaitu 15. Nah, di poin C nanti ya hasilnya adalah 6 per 15. Nah, di situ bisa dicatat dan juga ditulis untuk jawabannya. Untuk bagian D nanti menjadi tugas anak-anak di rumah ya. Selanjutnya yaitu tentang perkalian pecahan campuran ya, bagian B. Nah, yaitu perkalian bilangan caca dengan pecahan campuran. Sama dengan tadi ya, bagaimana menyelesaikan perkalian pecahan caca dengan pecahan campuran. Yang pertama adalah pecahan campuran itu terlebih dahulu diubah ke bentuk pecahan biasa. Kita sudah mempelajari perubahan bentuk dari pecahan biasa menuju pecahan campuran, atau pecahan campuran menuju ke pecahan biasa ya. Contoh 5, 3, 1 per 2. Nah, ini yang nanti kita ubah terlebih dahulu adalah pecahan campuran, ini kita ubah ke pecahan biasa. Nah, caranya seperti pertama kita pelajari, yaitu kita kalikan antara bilangan asli atau bilangan cacanya 3 ini dikalikan dengan penyebut, 2 ditambah dengan pembilang ya 1, sehingga 3 dikali 2 ditambah 1, yaitu berapa? 7 ya. 7 per 2. 8 kali 7 per 2. Nah, 8 dikali 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 56 per 2. Kalau disederhanakan, 56 bagi 2 hasilnya adalah 28. Nah, di buku anak-anak itu ada juga di halaman 30 ya. Contohnya adalah 4 dikali 1, 1 per 2. Nah, yang terakhir untuk matematika yaitu perkalian bilangan campuran dengan pecahan campuran ya, pecahan campuran dengan pecahan campuran. 2 pecahan campuran. Nah, pecahan campuran diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Sama dengan tadi ya, intinya adalah anak-anak bisa merubah bentuk dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ustadz akan berikan contoh 3 per 4 dikali 2 4 per 5. Nah, kita akan selesaikan dengan mengubah bentuk ya. 3 per 4 diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3 dikali 4 ditambah 3 yaitu 15. Penyebutnya tetap 4 ya, dikali dengan pecahan campuran yang kedua 2 4 per 5 yaitu 2 dikali 5 10 ya, ditambah 4 14 yaitu 14 per 5. Nah,
Ketika sudah menjadi bentuk pecahan biasa, maka kita akan kalikan antara pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 15 dikali 14 dibagi 4 kali 5. 15 kali 14 berapa ayo? 15 kali 10 saja 150. 15 kali 4 60. Berarti 150 dengan 60 210. Ya, 15 kali 14 210. 4 dikali 5 itu adalah 20. Sehingga 210 dibagi 20. Nah, kita bisa sama-sama membagi, ya, karena ini basis 10, maka dibagi 10 dibagi 10. Pembilang ketika dibagi 10, ya 210 dibagi 10 yaitu 21. Dan yang penyebutnya dibagi 10, ya 20 bagi 10, 2. 21 per 2. Nah, ini pecahan biasa. Bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Karena apa? Karena soal dalam bentuk pecahan campuran. Mari kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 21 dibagi 2, yaitu berapa yang paling dekat? 10, ya, 20. Dan sisanya 1, yaitu 10 1 per 2 atau 10 setengah. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkalian bilangan caca dengan pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini, ya semoga pembelajaran sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Tetap semangat dalam belajarnya. Jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bersama-sama belajar tatap muka. Ya, salam rindu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.